Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Oka Didarwansyah. Nah, biasa di sini dipanggil dengan sebutan Pak Oka. Nah, jadi saya di sini mengajar sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, biasanya belajar sejarah itu ngebosenin ya. Karena udah masa lalu kok diingat-ingat sih. Tapi ada pembelajaran sejarah yang masih sering nih kalian ingat, yaitu sejarah mantan. Nah, jadi pembelajaran sejarah kita kali ini akan kita kemas seasik membahas sejarah mantan. Ya semoga saja ya. Nah, di bab pertama kita akan membahas menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Jadi bagaimana itu peradaban di Indonesia akan kita mulai sejak zamannya pra-aksara. Ya, pra-aksara didirikan oleh dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya adalah sebelum, aksara artinya tulisan. Jadi zaman pra-aksara memiliki arti zaman yang sebelum mengenal tulisan. Nah, pra-aksara juga ada bahasa lainnya, yaitu nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi nirleka adalah zaman sebelum, zaman tanpa tulisan. Nah, seperti itu. Jadi timbul pertanyaan, kapan zaman praaksara ini dimulai dan kapan zaman praaksara ini berakhir? Nah, kalau pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab sih, kapan praaksara ini berakhir? Jadi kapan praaksara berakhir, yaitu zaman ketika kita manusia sudah mengenal tulisan. Nah, tapi kapan praaksara itu dimulai? Jadi ini perlu pengkajian yang secara panjang banget. Karena para ahli sendiri pun belum bisa menunjukkan secara jelas kapan praaksara itu dimulai. Kenapa? Karena zaman praaksara dimulai yaitu ketika manusia menginjakkan kaki di bumi ini gitu. Jadi mereka menginjakkan kaki di bumi, mereka belum mengenal dengan namanya tulisan. Jadi disitulah zaman praaksara dimulai. Nah, kemudian berlanjut terus sampai mereka mengenal tulisan, maka disanalah zaman praaksara berakhir. Nah, berakhirnya zaman praaksara setiap tempatnya itu berbeda-beda. Seperti di Indonesia itu berakhirnya zaman praaksara tahun 5 Masehi. Nah, jadi tahun 5 Masehi itu manusia di Indonesia sudah mengenal tulisan, dan tulisan-tulisan itu ada di dinding-dinding goa, ada di batu-batuan, dan di batang-batang pohon. Nah, dan yang lain sebagainya ya. Tetapi di tempat lain seperti di Mesir dan Mesopotamia itu orang-orangnya itu udah mengenal tulisan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, berarti jauh kali nih. Dari 3000 sebelum Masehi, kemudian masuk ke tahun 1 Masehi, kemudian manusia Indonesia kenalnya di tahun 5 Masehi. Nah, berarti udah jauh kali manusia Indonesia terlambat ya. Jadi kira-kira kenapa sih orang-orang itu tahu manusia di Indonesia itu kenal tulisan pada tahun 5 Masehi? Apakah ada yang hidup sebelum 5 Masehi gitu? Jadi mereka sudah bisa mengkaji duluan? Nah, tidak. Jadi itu ada namanya pengkajian dari ilmu arkeologi dan ilmu geologi. Jadi ilmu arkeologi itu mengkaji tentang artefak-artefak seperti peninggalan-peninggalan pada masa kuno, kayak dia tengkorak-tengkorak manusia, lalu dia peralatan-peralatan hidupnya, itu mereka bisa mengenal itu ini dari tahun kapan. Mereka punya peralatan sendiri untuk mengidentifikasi, untuk mengenali ini peninggalan dari tahun kapan. Mereka punya ilmunya sendiri gitu. Dan itu tidak terlepas dari ilmu geologi. Geologi itu ilmu tentang kondisi alam gitu. Jadi seberapa tua benda peninggalan itu tadi akan terdeteksi dengan seberapa lama terkubur di dalam tanah. Nah, seperti itu. Jadi itulah ilmu geologi. Sehingga dapat ditafsirkan, dapat ditemukan peninggalan tulisan di Indonesia itu terjadi pada 5 Masehi. Nah, sehingga zaman praaksara berakhir di Indonesia tahun 5 Masehi, dan di Mesir itu tahun 3000 sebelum Masehi. Sepertinya Indonesia terlambat banget ya, terlambat belajar. Ya, itulah sejarah nenek moyang kita di Indonesia di zaman praaksara. Dapat kita simpulkan kita tuh terlambat dari Mesir.
mereka udah kenal praksara, mereka udah kenal aksara itu 3000 sebelum Masehi, kita kenalnya itu tahun 5 Masehi. Nah, semoga kita dapat memperbaiki keadaan ini ke depan ya. Kita belajar dari kesalahan nenek moyang kita dulu yang terlambat belajar. Oke. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya harapkan kita semua dapat memahami pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Bye bye.